Panggung tinju dunia tidak pernah kehabisan lakon teater yang bisa menjadi penghibur bagi para pecinta tinju. Pada 22 Agustus 2026, T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada akan menjadi saksi pertarungan sengit antara dua nama besar yang paling vokal, pemberani, tak peduli rekor pertarungan mereka, sekaligus kontroversial di atas ring tinju modern. Rolando "Rolly" Romero melawan Teofimo "The Takeover" Lopez. Teofimo Lopez, Rolly Romero, they are going to meet on August 22nd in Las Vegas for Rolly Romero's 147-pound title. Now it is official. Pertarungan perebutan gelar juara dunia WBA kelas welter 147 pound ini lahir dari perjalanan berliku kedua petarung. Rolly Romero datang sebagai juara bertahan yang belum pernah menginjakkan kaki lagi di atas ring tinju sejak kejutan besar yang ia ciptakan pada Mei 2025. Saat itu, Rolly Romero menumbangkan Ryan Garcia lewat kemenangan keputusan mutlak di panggung Times Square. Setelah vakum selama lebih dari setahun, Rolly akhirnya menemukan sosok yang akan menjadi lawan baginya. Sosok itu tidak lain adalah Teofimo Lopez. Setelah kehilangan sabuk WBO dan The Ring kelas welter junior 140 pound dari Shakur Stevenson pada Januari 2026, Theo mengambil keputusan berani untuk melompat divisi dan naik ke kelas welter 147 pound demi mengejar status juara dunia di 3 divisi berbeda. Duel menarik antara Rolly Romero menghadapi Teofimo Lopez akan segera terlaksana. Teofimo just one fight removed from that loss to Shakur Stevenson. Rolly Romero has not fought since May of 2025, had the biggest win of his career against Ryan Garcia, has been idle since. So here we are. Rolly Romero adalah fenomena unik dalam industri tinju modern. Rekornya mencatat 17 kemenangan dan 2 kekalahan. Karirnya dibangun di atas ketukan pukulan keras, kepercayaan diri yang cenderung meluap-luap, serta kepribadian yang unik. Siapa yang menyangka bahwa petinju dengan skill yang tidak terlalu mentereng ini sudah menjadi juara dunia di 3 divisi yang berbeda, sesuatu yang akan dikejar oleh Teofimo Lopez. Rolly Romero tidak peduli rekornya tercoreng, yang penting melawan petinju dengan nama besar dan selalu dalam spotlight tinju dunia. Meskipun, ya ada juga hasil kontroversial seperti saat menghadapi petinju kawak Ismael Barroso. Nama Romero melejit secara global ketika ia berhadapan dengan Gervonta Tank Davis pada Mei 2022, meski berakhir dengan kekalahan KO yang tragis. Ia kembali menjadi sorotan saat merebut sabuk WBA 140 pound secara kontroversial atas Ismael Barroso pada tahun 2023, sebelum akhirnya kehilangan sabuk itu lewat kekalahan TKO dramatis dari Isaac Pitbull Cruz pada Maret 2024. Banyak orang menganggap karir Romero sudah habis, namun pada Mei 2025, ia membungkam semua pengkritiknya dengan mengandaskan Ryan Garcia secara dominan di kelas welter. Pertarungan menghadapi Lopez adalah pembuktian pertama bagi Romero untuk mengukuhkan tahtanya di divisi 147 pound. Di sisi lain, Teofimo Lopez adalah salah satu bakat tinju paling alami dalam generasi ini. Dengan rekor 22 kemenangan dan 2 kekalahan, reputasinya cukup gemilang sejak ia mengguncang dunia pada Oktober 2020 dengan mengalahkan legenda Vasily Lomachenko untuk menjadi juara dunia terpadu di kelas ringan 135 pound. Namun, karir Teofimo Lopez selalu diwarnai grafik naik turun yang ekstrim akibat masalah personal dan mental. Setelah secara mengejutkan kalah dari George Kambosos pada tahun 2021, Lopez bangkit naik ke kelas 140 pound dan meruntuhkan dominasi Josh Taylor pada 2023 untuk memenangkan sabuk WBO. Takeover! Teofimo! Terakhir, kekalahan telaknya dari Shakur Stevenson pada awal 2026 memaksa Teofimo untuk mendefinisikan ulang perjalanan karirnya. Naik ke kelas 147 pound adalah perjudian untuk membuktikan bahwa julukan The Takeover masih relevan. Di saat kebanyakan konferensi pers tinju diwarnai aksi saling dorong, caci maki, atau lempar kursi, bentrok media Romero menghadapi Lopez menyajikan dinamika yang sangat kontras. Seharusnya dengan kebiasaan keduanya, lemparan cacian dan omong kosong akan terjadi. Namun rupanya ada sejarah antara kedua petinju ini.
keduanya memang kerap kali melakukan sparring bersama di masa lalu. Selain itu, dalam sesi wawancara bersama menjelang laga, Rolando Romero membongkar satu rahasia yang belum pernah diketahui oleh publik. Pada tahun 2019, ketika Teofimo Lopez baru saja menang atas Nakatani dan berada di ambang kejayaan dunia tinju, Rolly Romero berada di titik terendah dalam hidupnya. Romero sedang bangkrut secara finansial, tidak memiliki uang untuk makan atau latihan, dan hampir putus asa. Tanpa diminta, Teofimo Lopez menghubungi Rolly dan mentransfer uang tunai sebesar $5.000. I gotta say thank you, dude, too. I mean, bro, you helped me out a lot. You know, and you know how. You helped me out a lot. Well, it's true. I mean, I remember after he beat Nakatani, I remember, I was in a bad place financially. I remember Tio gave me $5K out of nowhere. He just calls me randomly. He's like, how you doing? I'm like, yeah, Tio, he's like, how you doing? I'm like, out of nowhere, he just sends me $5K, and bro, that money did so much for me. Bagi Romero, Teofimo bukan sekedar saingan, melainkan saudara yang menyelamatkan hidupnya. Namun di sisi lain, ring tinju tidak mengenal belas kasihan. Saat bel ronde pertama berbunyi di T-Mobile Arena, persaudaraan senilai $5.000 itu harus disingkirkan sementara. Kedua petarung sepakat, persaudaraan adalah di luar ring. Namun di dalam ring tinju, ini adalah urusan kelangsungan perjalanan karir mereka. Secara taktis, laga ini adalah bentrokan antara ledakan tenaga mentah milik Rolly Romero melawan ledakan atletisme dan teknik counter milik Teofimo Lopez. Teofimo Lopez dikenal sebagai petarung yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan drama internal. Ketika Lopez tampil dengan fokus penuh, seperti saat menghadapi Lomachenko ataupun Josh Taylor, ia terlihat tak tertandingi. Namun saat ia kehilangan fokus ataupun ambisi atau meremehkan lawan, Teofimo Lopez kerap tampil rapuh. Sebaliknya, Rolly Romero adalah sosok yang secara psikologis nyaris tidak bisa dihancurkan. Ia tidak peduli jika diejek, ia tidak peduli menjadi underdog. Rolly Romero memiliki mentalitas baja yang membuat lawannya seringkali frustrasi karena Romero selalu mengayunkan pukulan berbahaya tanpa rasa takut meski dengan resiko tinggi. But Rolly Romero, yeah, man, his mouth, he was a big puncher. He had a big mouth. And because of the names that are on his resume, he's either going to knock you out, he's either going to get knocked out, or he's going to put up a surprising fight. And that's the reason he's here. Laga tinju antara keduanya sebenarnya cukup sulit untuk diprediksi. Bisa jadi keduanya sangat berhati-hati di awal, bisa juga langsung tancap gas. Tak peduli bagaimana, asalkan tidak membosankan, itu sudah cukup. Banyak yang memprediksi bahwa Teofimo Lopez akan keluar sebagai pemenang. I think Tio beats Rolly Romero. I don't think Tio knocks him out. I think outclasses him. I think he schools him. He probably pot shots him. Teofimo Lopez memang wajib menang dalam laga kali ini jika masih ingin dipandang sebagai talenta tinju level atas. Terlebih, lawannya hanya sekelas Rolando Romero yang tidak terlalu licin. Teofimo, when he fights slick boxers, fails all the time. Failed sort of against Sandro Martin in a questionable fight. Failed against Shakur Stevenson. Failed against George Kambosos, who was less a slick boxer but did have some boxing ability. Teofimo succeeds when you have aggressive, come-forward, offensive-oriented fighters. Lomachenko, Josh Taylor, now you got Rolly Romero, who is that kind of guy. I think this is the ideal opponent for Teofimo Lopez to bounce back. Siapapun yang keluar sebagai pemenang dari pertarungan ini akan memegang kunci emas kelas welter. Jika Romero menang, ia resmi bertransformasi dari sekedar petarung yang dianggap beruntung menjadi penguasa sah kelas welter. Kemenangan atas Ryan Garcia diikuti kemenangan atas Teofimo Lopez akan melambungkan namanya ke daftar atas petinju yang wajib ditonton. Ia bisa membidik pertarungan unifikasi bernilai puluhan juta dolar menghadapi Raja IBF Jaron Butch Ennis. Di sisi lain, jika Teofimo Lopez menang, Teofimo akan mengukir namanya di buku sejarah sebagai juara dunia 3 divisi. Ini akan menjadi penebusan dosa yang sempurna atas kekalahannya dari Shakur Stevenson, sekaligus mengukuhkan warisannya sebagai kandidat Hall of Famer di masa depan. Pertarungan ini adalah pertaruhan.
I think that we're at a point in time in my career where everything is at stake. Truthfully, was Teofimo just good in the early of his career and this is the end of his career, or is this now the start of something new? Kekalahan di laga ini akan berakibat fatal. Bagi Lopez, kalah di debut kelas welter berarti impian 3 divisinya hancur dan ia harus menata ulang karirnya yang kian tidak stabil. Bagi Rolly Romero, kehilangan sabuk WBA berarti hilangnya daya tawar utamanya di jagat promotor. Jadi, siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini?